Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Oke, balik lagi sama gue Sela, mengudara melalui via suara. Dan mohon maaf kalau suara gue hancur, emang gak bakal jadi penyanyi. Dan kenapa gue nyanyiin sepenggal bait dari lagu Keluarga Cemara? Karena untuk episode kali ini gue mau nyeritain buat kalian tentang kisah tentang keluarga gitulah. Oke, entah ini bahagia atau sedih, gue juga belum tahu. Just langsung dengerin cerita gue kali ini. Selamat mendengarkan. Rumah terkadang menjadi taman terindah bagi sebagian orang, tapi tidak denganku, yang selalu ingin menutup mata dan telingaku saat di rumah. Rumah bagai panasnya api bagiku, yang selalu saja ingin membakar hati ini. Rumahku tidak seperti rumah anak lain yang dipenuhi canda tawa keluarga. Rumahku selalu dipenuhi pertengkaran ayah, ibuku, dan tangisan seorang gadis kecil, dan 3 anak laki-laki. Ya, itulah yang dulu aku dan ketiga adikku rasakan. Tersiksa batin, selalu menangis, lalu memeluk tubuh ibuku yang sudah lelah karena menangis. Ibuku yang selalu menjadi orang tua rangkap bagiku, kini sedang tersiksa lahir dan batin. Ia tidak pernah bahagia dari mulai bercerai dengan ayah kandungku saat aku masih berusia 2 tahun. Sampai ia menikah lagi, ia tidak pernah bahagia. Ayah tiri yang kejam inilah yang selalu menyiksa batinku dan ibuku, serta ketiga anak kandungnya sendiri. Narkoba, judi, miras, dan wanita di luar sana membuatnya tak berhati lagi. Ibuku benar-benar kehabisan kesabaran, dan untuk kedua kalinya ia menjadi janda. Setiap malam, aku selalu melihat air mata yang perlahan turun dari mata indahnya, karena menahan rindu kepada 3 anaknya yang tinggal bersama ayah tiriku. Semua keadaan berubah. Adikku seperti anak yang tak terurus, dengan baju kotor, wajah kumal dan kurus. Ibuku merasa serba salah. Andaikan ia membawa ketiga adikku, dia tak akan bisa membiayainya. Tersayat, hancur hati ini melihat ketiga pahlawan kecilku kehilangan kasih sayang. Tuhan, apa yang harus dilakukan gadis remaja tak berdaya ini? Hatiku selalu mencari cara agar aku bisa merubah semua ini. Aku mulai mengikuti olimpiade biologi di sekolahku dengan tandingan anak orang kaya yang berdompet tebal. Aku hanyalah anak dari seorang janda miskin. Tetapi adikku, ibuku menjadi landasan kuatnya tekadku. Aku belajar dengan sungguh-sungguh dan meminjam banyak buku dari perpustakaan sekolah. Siang dan malam hanya buku-buku yang menemaniku. Sampai waktu lomba dimulai, aku hanya berusaha dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
banyak soal yang terasa mudah bagiku. Semoga ini pertanda baik benakku berbicara. Dan ternyata hasil tidak akan mengkhianati proses. Akulah sang pemenang, anak seorang janda yang berhasil mengalahkan ratusan anak manusia berdompet tebal. Uang yang lumayan besar kuberikan ke ibu sepenuhnya. Semua perjuangan kulakukan, mulai dari mencari guru privat sepulang sekolah dan mengikuti berbagai lomba. Dan hasil itu cukup bagus untuk membantu ibu melalui tajamnya duri kehidupan ini. Dan dari doa ibu dan karunia Tuhan, a big dream telah tercapai. Aku telah menjadi pebisnis muda tanah air. Dan aku yakin bumi pasti berputar. Ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Suatu saat pahit akan berganti manis. Tangis akan berubah menjadi senyum dan hina jadi mulia. Itulah hidup. Cobaan adalah bagian dari hidup. Tidak ada yang tidak mungkin apabila kita telah berusaha. Pasti Tuhan telah menciptakan hadiah istimewa untuk hambanya. Ibu, aku kadang harus datang untuk menghapus tangismu, menghapus luka batinmu. Dan ibu, aku janji akan menjadi penyokong keberhasilan ketiga pahlawan kecilku nanti. Ya ampun, nah nangis gue soalnya ini ceritanya tuh inspiratif banget, memotivasi banget. Oh ya, by the way untuk judul ceritanya tadi A Big Dream, sorry gue lupa. Dan untuk ceritanya itu dari Kak Anggia Jelita. Gak ngerti lagi. Gue termotivasi banget sama cerita ini. Dan sesulit-sulitnya kita, seterpuruk-puruknya kita, apabila kita memiliki suatu niat dan keinginan yang benar-benar kuat, gue yakin semua itu akan tercapai. Ya seperti contoh cerita ini. Dan gue yakin seseorang yang mau berusaha keras untuk memperoleh suatu hal, dan itu pasti akan terrealisasi. Oke. Untuk cerita kali ini cukup sekian, dan semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Dan apabila ada cerita cinta atau cerita cinta baik keluarga, cerita cinta pribadi atau apalah, bisa sharing ke gue. Nanti untuk next time untuk ceritanya bakal gue ceritain buat kalian. Oke, terima kasih. See you.